saya akan mengunjungi negara-negara yang tercatat robito-robito atau nakobah-nakobah seperti negara Mesir, karena Mesir adalah gudangnya perpustakaan kitab, pusatnya kitab-kitab Islam di dunia. Museum Perpustakaan Muslim. Selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada kegelapan, selama masih ada kebohongan, dusta, selama masih ada kasta di agama Islam yang agama sempurna yang dibawa risalah sama baginda Nabi Muhammad, maka suara saya akan bergema di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ivan. Ini akal saya. Agama, kritis, alam, dan logika. Bertemu dalam IQ 200. Jika saya seorang Habib. Sekali lagi, jika saya menjadi seorang Habib. Episode 2. Jika saya menjadi seorang Habib, hal yang kedua saya lakukan di episode kedua ini, saya akan bertanya kepada orang tua saya, terutama Umi, dan Abi. Saya akan bertanya kepada mereka, apakah ada saudara-saudara anak yang di luar negeri, seperti Yaman, Mesir, Jazirah Arab, Palestina, Iran, Irak, Sudan, bahkan Arab Saudi. Kalau ada, saya akan pergi ke sana. Jikalaupun tidak ada, saya tetap akan pergi ke sana. Jikalaupun tidak ada, saya tetap akan pergi ke sana. Saya akan mengunjungi negara-negara yang tercatat robito-robito atau nakobah-nakobah seperti negara Mesir, karena Mesir adalah gudangnya perpustakaan kitab, pusatnya kitab-kitab Islam di dunia. Museum Perpustakaan Buku, pusatnya di Mesir, Kairo. Maka saya akan pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, saya akan menemui robitoh-robitoh, ulama-ulama, syahid, syarif, syekh, bahkan nakobah-nakobah untuk bertanya kepada mereka apakah ada yang bernama Bani Alawi, Alwi, atau Bani Alawi, apakah itu sama atau dua pribadi yang berbeda? Saya akan bertanya kepada mereka. Saya akan bertanya kepada mereka, apakah yang dimaksud Bani Alwi, Alawin, Alawiyah itu sama dengan Bani Alawi yang dimaksud mereka, atau Bani Alawi, Bani Alwi, Bani Alawiyah yang dimaksud mereka adalah keturunan dari Sayyidina Ali. Makanya saya akan menyinkronkan kedua metode ini. Jika benar-benar, maka saya akan mencari data lagi secara valid, menginvestigasi, akan menganalisis apakah benar ada tokoh yang bernama Ubeb bin Ubaidillah Alwi. Apakah benar? Apakah benar mereka bersaudara dengan Ali? Apakah mereka benar bersaudara dengan Muhammad? Apakah mereka benar bersaudara dengan Husain? Saya akan verifikasi datanya selengkap-lengkapnya sampai ke Ahmad bin Isa. Saya akan mencari kitab-kitab yang sejaman. Saya akan mencari kitab-kitab yang valid, yang benar-benar kecocokannya hampir mendekatin kebenarannya. Ketika itu, saya akan pergi ke negara-negara lain seperti Yaman. Bukti-bukti akan saya kumpulkan, data-data akan saya kumpulkan. Yaman, Arab Saudi. Jika di Arab Saudi tidak ada metode Habib, Habaib, Said, maka saya akan pergi ke negara Yaman yang robitohnya terverifikasi, terdata, tercatat di seluruh dunia. Saya akan temuin dan akan bertanya, apakah benar saya dan keluarga saya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Saya akan bertanya kepada mereka, apakah tersambung secara nasab? Apakah tersambung? Apakah di sini ada saudara-saudara saya? Mungkin saudara jauh, keluarga besar, ataupun yang lainnya? Karena
Saya ingin mencari kebenaran ini dengan baik. Kenapa saya melakukan itu? Karena di Indonesia ada ratusan ribu, bahkan hampir mendekatin 1 juta lebih Habibah, Syaidah yang mengklaim, menyatakan mereka keturunan Nabi Muhammad dan tercatat di Robitoh Alawiyah. Apakah mereka yakin? Apakah dari ratusan ribu, hampir 1 juta, secara akal, secara logika, secara kritis, secara keilmuan, apakah ada yang berpikir sampai ke sana? Apakah mereka sengaja seperti hanya andai kata misalkan atau misalkan terdoktrin sama orang tua dan leluhur mereka? Saya sendiri tidak tahu. Akan tetapi tidak mungkin manusia dengan kelebihan akal, tidak ada fitrah, tidak ada naluri untuk mencari kebenaran tentang leluhur mereka. Ketika semua bukti-bukti sudah terkumpul, saya terima, saya paparkan, saya susun, saya perbaikin, saya pulang, dan ketika sudah pulang, saya menyatakan bahwa saya tidak akan memakai gelar Habib karena secara negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti saya harus berbuat adil dan bersosial dengan rakyat Indonesia yang lainnya. Baik itu anak tukang beca, anak tukang sapi, anak tukang kuda, anak pedagang, anak tukang bakso, anak tukang siomay. Saya harus berbaur. Sama halnya dengan yang lain-lainnya. Berbaur. Saya tidak mau mengkotak-kotakan apalagi mengkasta-kastakan. Karena saya yakin Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan saya yakin konsep mengkotak-kotakan, mengkasta-kastakan sudah dipakai agama-agama terdahulu, rabi-rabi terdahulu, pemuka-pemuka agama terdahulu yang menjadikan banyak orang-orang berpecah belah. Sehingga secara hati nurani, secara akal, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemerdekaan ialah hak semua bangsa. Kemerdekaan lahiriah, kemerdekaan bekerja, kemerdekaan bersosial, kemerdekaan berkeluarga, kemerdekaan mencari ilmu dari siapapun. Tidak ada kasta-kasta. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, maka saya pribadi akan melepas gelar Habib dan saya akan mengikuti kebudayaan yang berada di Indonesia. Saya memakai gelar akademis jika saya melakukan pesantren, jika saya melakukan kuliah, jika saya melakukan sekolah di perguruan tinggi, ataupun jika saya di bidang agama, saya akan memakai gelar Ustadz. Ustadz yang berlaku, Ustadz Irfan. Begitu, karena gelar Habib itu sangat berat. Karena saya pribadi, apakah saya benar-benar keturunan Nabi ataupun bukan, akan ada puluhan juta, akan ada ratusan juta, bahkan hampir mungkin bisa kemungkinan miliaran manusia nantinya akan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin akan ada zaman di mana orang-orang mengaku secara nasab keturunan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Tidak ada niat saya untuk menista, tidak ada saya untuk niat menghina atau mengadu domba. Akan tetapi coba bertanya kepada akal, coba bertanya kepada hati nurani, apakah benar kita keturunan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.